Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza aradallahu bi abdin khairan yusab minhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, terpelajar dan berbudi luhur, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, para guru, para masyaikh, para pengajar yang sangat saya hormati, akang-akang, teteh-teteh, para alumni pesantren Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita coba merenungkan hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, ternyata hidup itu bukanlah simsalabim abrakadabra, bukanlah lampu Aladin, bukan pula jalan tol yang lurus mulus tanpa hambatan. Sebaliknya, hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala persembahkan kepada kita, di dalamnya mesti ada masalah, di dalamnya mesti ada kesulitan, di dalamnya mesti ada ujian dan cobaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kalian mengira ketika kalian menyatakan diri beriman, kemudian Allah membiarkannya, tidak mengujinya, tidak mencobanya? Justru ketika kita menyatakan diri beriman, Allah pasti akan mengujinya, Allah pasti akan mencobanya, dan Allah pasti akan memberikan yang namanya ujian-ujian di dalam kehidupan kita ini. Akang, teteh, segenap alumni dan juga santri Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan hidup terkadang benar-benar sulit, benar-benar berat, seakan-akan tidak ada lagi solusi, seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar. Manakala kita sedang menghadapi masalah yang amat berat, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk coba membaca, belajar, dan berguru kepada sejarah Nabi Yunus alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-87. Wa zannuni iz zahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ingatlah kisah cerita tentang Zunnun, Nabi Yunus alaihi salam, yang pergi meninggalkan kaumnya karena rasa marah terhadap sikap dan perbuatan kaumnya. Dia mengira Allah akan membiarkannya
Maka Nabi Yunus berdoa di kegelapan-kegelapan, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, dan aku adalah termasuk orang-orang yang aniaya. Nabi Yunus alaihi salam berdoa di tengah kegelapan-kegelapan. Para mufassir menerjemahkan makna kegelapan-kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihi salam adalah az-zulmul lail wa zulmul khut wa zulmul bahri. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan yang ketiga adalah kegelapan di dalam perut ikan paus. Ketika Nabi Yunus alaihi salam sudah merasa tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi jalan keluar, logika mana yang bisa memandang bahwa di tengah kegelapan malam, di tengah dalamnya lautan, kemudian dimakan oleh ikan paus, orang bisa selamat, orang bisa keluar. Bahkan Nabi Yunus sudah menganggap dirinya hari itu meninggal dunia. Namun di dasar samudra dia mendengar plankton-plankton bertasbih, ikan-ikan bertasbih, pasir dan kerikil bertasbih. Maka bertasbihlah Nabi Yunus alaihi salam seraya menyatakan, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Maha Suci Allah, dan aku adalah termasuk orang-orang yang aniaya. Para alumni, para santri pesantren Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, situasi, kondisi yang sedang kita alami sekarang ini mirip-mirip juga dengan apa yang dialami oleh Nabi Yunus, karena kita sekarang ini juga sedang mengalami 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah karena COVID-19. Yang kedua adalah kegelapan situasi sosial, politik, dan juga ekonomi. Dan yang ketiga adalah kegelapan karena hawa nafsu dan dosa yang kita lakukan. Seperti Nabi Yunus alaihi salam, ketika menghadapi 3 kegelapan itu, maka solusinya ada 3. Yang pertama, la ilaha illa anta. Yang kedua, subhanaka. Dan yang ketiga, inni kuntu minal zalimin. Demikian juga dengan kegelapan yang sedang kita alami saat ini. Yang pertama adalah kegelapan karena COVID-19, kegelapan karena pandemik global, wabah yang menyerang seluruh dunia. Bagaimana solusinya ketika kita menghadapi kegelapan yang pertama ini? Vaksin secara medis sudah kita lakukan. Di antara kita bahkan sudah ada yang divaksin 2 kali. Kalau kita perhatikan, cuci tangan sudah, menggunakan masker sudah, menjaga jarak sudah, menghindari kerumunan sudah, mengurangi mobilitas juga sudah. Maka ikhtiar medis kita, ikhtiar zahir kita harus juga diimbangi dengan ikhtiar spiritual kita yang dikenal dengan istilah vaksin ruhani, yang dikenal dengan istilah vaksin spiritual. Apa itu vaksin ruhani? Apa itu vaksin spiritual? Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam, vaksin ruhaninya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bukankah Nabi Musa alaihi salam saat hendak naik ke Bukit Tursina, hendak menjemput 10 perintah Allah, the 10 commandment, apa yang terjadi dengan Nabi Musa alaihi salam? Tubuhnya sakit, tubuhnya demam, kepalanya pusing,
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa agar memakan dedaunan yang ada di bawah bukit Tursina. Maka makanlah Nabi Musa alaihi salam dedaunan itu sambil bertawakal kepada Allah. Sembuhlah penyakit Nabi Musa. Maka berangkatlah, mendakilah Nabi Musa ke bukit Tursina selama 40 hari 40 malam. Dan setelah menerima kitab Taurat, Nabi Musa alaihi salam turun dari bukit Tursina. Di bawah bukit dia kembali mengalami sakit yang sama tanpa perintah Allah. Main petik saja dedaunan yang sama, main makan saja dedaunan yang sama dengan harapan dedaunan bisa menyembuhkan. Ternyata daun tidak bisa menyembuhkan. Maka bertanyalah Nabi Musa, "Ya Rob, kenapa waktu naik ke bukit Tursina makan daun sembuh? Kenapa ketika turun makan daun tidak sembuh?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pelajaran kepada Nabi Musa. Waktu berangkat engkau bertawakal kepadaku, maka engkau sembuh. Ketika di bawah bukit turun engkau bertawakal kepada daun, maka tidak akan pernah mengalami kesembuhan, karena engkau bertawakalnya kepada daun, bukan kepada diriku. Itu artinya vaksin spiritual di dalam rangka menghadapi, menyelesaikan COVID-19 ini menjadi sangat penting. Dan salah satu vaksin spiritual, vaksin rohani yang sudah ada di tengah-tengah kita adalah Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sungguh kata Allah, kami sudah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penelitian Dr. Ahmad Al-Qadi di Florida University membuat kita kemudian mengambil pelajaran yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Al-Qadi? Dia mengambil 120 orang Amerika yang sedang mengalami penyakit fisik dan juga penyakit psikis. Dua relawan ini dibagi menjadi dua kelompok. 60 orang yang sedang sakit setiap pagi diminta mendengarkan teks-teks bahasa Arab. Siang bahasa Arab, sore bahasa Arab, malam bahasa Arab. Yang 60-nya lagi pagi diminta mendengarkan Al-Quran, siang mendengarkan Al-Quran, sore mendengarkan Al-Quran, malam mendengarkan Al-Quran. Setelah 40 hari, ajaib sekali penelitian ini. Mereka orang Amerika 120 itu bukan orang Islam, tidak mengerti bahasa Arab, dan juga tidak bisa bahasa Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Kelompok pertama yang 60 orang mendengarkan teks-teks bahasa Arab, tidak ada perubahan, tidak mengalami kesembuhan. Sebaliknya, yang 60 orang didengarkan ayat-ayat Al-Quran, 97% mengalami kesembuhan yang luar biasa. Itu artinya tidak hanya sekedar mengandalkan vaksin medis berupa Sinovac, Pfizer dan lain sebagainya, maka mesti dikuatkan, mesti dilengkapi, harus disempurnakan dengan vaksin-vaksin spiritual, vaksin rohani. Bulan suci Ramadan ini ibarat sebuah magnet, dia menarik kita untuk memperkuat rohani kita. Berpuasa di siang hari, menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu seksual. Di malam harinya kita lengkapi dengan beribadah secara rohani, secara spiritual dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan solusi-solusi medis kita jalankan, solusi-solusi vaksin spiritual jugaan kita tunaikan. Terlebih-lebih ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai kultum, sebagai rasa takzim, sebagai rasa hormat kepada guru yang sudah menanamkan begitu banyak ilmu kepada saya ketika mondok di pesantren Darussalam di angkatan MAPK angkatan yang ketiga. Lebih dan kurang
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas ilmu. Terima kasih atas segala bimbingan yang sudah diberikan kepada saya. Dan juga salam hormat, salam takzim kepada seluruh alumni dan juga santri yang sedang aktif menimba ilmu di Darussalam. Teruslah belajar, teruslah menimba ilmu. Kata Akang, di saat perpisahan MAPK Angkatan Ketiga, jadilah menjadi ragi yang bisa mengubah singkong menjadi tape. Maka ragi itu akan sangat bermanfaat buat kehidupan. Bila kita santri Darussalam bisa mengubah lingkungan kita, masyarakat kita, maka kedepannya akan sangat bermanfaat, akan sangat bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.